Kristen. Kayak bahas Yesus. Agamamu sering ternista ya. Oh, Yesus agama Kristen. Bingung ya? Yesus makan babi. Oke. Iya. Agama Mana Kristen. kau tahu? Kau sudah lahir. Emang Waktu itu Yesus kau sudah ada. Aku pikir Yesus makan Oh, ada waktu itu. Subhanahu wa ta'ala Garmo yang menyiapkan Nora dan Rifa menjadi pelacur di surga. Nora ini. Pikir Yesus makan babi. Aku pikir Yesus ke gereja Ya jikran. memang kau tahu. Memang kau tahu. Allah Subhanahu Nanya wa dulu kamu. ta'ala itu berenang yang Sudah mau mempersiapkan Rifa, metong juga mau Nora gaya bacot aja. dan Hesti di surga jadi pelacurnya Muhammad. Oh betul, pantas mantap sekali dia. Suaranya Kan? keras dia. Ini saya bilang, kalau ada di dalam Bible kata Yesus ada ajarkan ajaran kasih, ini contoh ajaran kasih Pukima. Bilang musuhmu. Mana? Jadi gini ya, yang menghujat seperti itu mereka bangga. Mereka bangga. Senang kali mereka. Mereka mencerminkan bagaimana ajaran memang ajaran dari Edis. Edis kan menghujat, mereka bangga. Tapi kalau ada Kristen yang santun, mereka bilang kau bukan Kristen. Kau nyamar-nyamar. Jadi mereka mau itu, Kristen itu harus menghujat. Nah, ketika sudah menghujat, mereka bangga. Terus mereka katakan, kami ajaran kasih. Ada tadi pernyataan dari Kristen. Kristen bilang apa? Yesus itu tidak butuh dibela, Nora. Kalau tidak butuh dibela, kenapa kalian kayak panas? Maka nggak usah dianggarkan ajaran kasih. Kalau tuh juga di otak kalian isinya Pukima semua. Gitu loh, tidak usah lah. Ajaran Pukima kok pula mau diterima. Halo, Kak Nora. Ya, kenapa kau turun? Sinyal aku jelek, Kak Nora. Tunggu saya sapa dulu. Kenzo, halo Kenzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ada yang mau disampaikan, Abang? Iya, yang barusan itu yang menghujat itu bukan laki-laki itu perempuan, itu setengah perempuan itu kayaknya itu. Itu bukan setengah perempuan, memang dia laki-laki, Bang. Tapi Oh. pantatnya sering disorong sama bapaknya. Terus dia suka menyorong pantat babi. Itu seperti itu, Bang. Iya. Iya, Bang. Ya udah gini aja. Semangat ya Bun ya. Siap. Semangat. Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan MP3. Kakak Nora pernah gak mengalami seperti saya ini? Lebih dari kau Dihujat, kuala. dilempari, diludahi, sedih kali, bah. Anak istriku pun ikut merasakan. Aku hadapi. Mama Kenapa harus kayak gitu kali orang Kristen? Orang Muslim kan, orang itu kan kalau masuk mualaf maupun apa orang Islam tak kayak gitu pala. itulah ajaran. Ini setega-teganya diusir, Kak. Numpang Tapi kau sebentar sudah- cari napas pun kan. Hah? Kau sudah aman kan? Tapi kau sudah aman kan? Udah. Alhamdulillah. Saat ini aman lah. Ada saudara yang aku khitan hari itu disuruhnya aku ke Tanjung Balai. Terus
Ada rumah sewa di sana, katanya nggak usah kau bayar, katanya. Nanti udah kerja kau nanti baru, katanya. Situ aja kau dulu, katanya. Aku bilang aku belum bisa lagi kerja, aku bilang aku masih jalan-jalan apa saja, katanya. Ya udah nanti aku bantu kasih beras samamu, katanya. Nanti ada yang nolong kau itu situ, abang sepupuku, katanya. Alhamdulillah, makanya Allah Ta'ala itu berbukti, Kak. Sebegitu hinanya aku dipijak-pijak, Kak, dilempari. Sedih, Kak. Menangis aku nih, Kak, karena aku nggak bisa buka apa, mute kan. Anak istriku, Kak, anakku dibanting-banting. Yang kecil menangis-nangis, bayangkan itu, Kak. Istriku baru hamil. Coba, Kak, ada pikiran orang itu enggak? Kalau umat muslim maupun pindah agama kayak gitu, enggak hanya pernah aku nampak kayak seperti ini perbuatan mereka. Aku mau tanya sama kakak, apakah kakak pernah mengalami kayak aku ini? Iya bang. Apa yang nggak pernah aku alami bang? Yang sedihnya kali kan, aku kan nggak tahu agama. Aku belum tahu menjalankan agama Islam. Aku belum sempurna lagi. Cuman yang aku tahu pun syahadat aja. Lanjut dulu Orang kan- bentar ya. Aku Iya. nekan orang ke dapur dulu ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Hidup indah. Dari orang dijadikan mualaf percaya Allah sebagai pelacur nanti di surga lendir. Aja nih Mereka turun akan aja. jadi pelacur di surga. Hmm. Nora, Riva, Hesti, dan lain-lainnya akan jadi pelacur di surga lendir. Akan jadi pelacur di surga lendir, tertulis pada Quran surat. Quran Dia nggak surat. sadar ini mamanya jadi pelacur jadi sampai lahir dia. Hidup indah. Ya, Assalamualaikum. Hidup indah. Nora, dia mualaf karena Salam, Bang. Nah, hidup indah. Coba nanti DM saya di mana ada kantor polisi terdekat. Nanti DM saya ya, kasih nomor WA. Nanti kalau ada yang seperti itu laporin ke kantor polisi terdekat, laporin aja. Nanti DM saya nomornya. Nanti saya bantu saya cross check anggota di mana di polsek mana terdekat, nanti saya cross check di sana. Insya Allah, Bang, karena Allah Ta'ala aku sudah aman, Bang. Udah ada yang Ya. melaporkannya. Enggak, masalahnya gini, tadi kan saudara kan bilang bahwa anak-anak sampai dibanting kan gitu kan, enggak enak. Itu namanya anak-anak di bawah umur. Laporin aja enggak apa-apa. Nanti di mana kantor polisi terdekat, ke kantor polisi aja nanti sampaikan. Tapi nanti DM saya nomornya, nanti kalau di kantor polisi nelpon saya. Soalnya aku udah jauh dari mereka, Bang. Enggak apa-apa. Biar ini enggak apa-apa, yang penting laporin aja dulu. Nanti Bang, aku takut, Bang. Nanti aku yang kena imbasannya. Udah nggak apa-apa kalau lagi aku aman, nggak apa-apa. Cuman aku minta nomor abang aja. Nanti kalau ada yang nyerang aku, Boleh. aku butuh. Boleh. nanti Nanti Cepat aja nomor WA abang ke apaku nanti, Bang ya. Ini Oke. Aku udah follow ya aku nanti. minta pertemanan dulu sama abang ya. Di mana? Apa MP3 kau di mana tinggal? Aku di Tanjung Balai ini. Bukan, sebelum pindahnya kau di mananya? Cetuhan Golo. Di daerah mana itu? Di daerah daerah lokasi Riau. Apa nama kabupatennya? Kabupaten Riau. Kabupatennya itu provinsi. Kabupaten kayak Inhil, Rohil, Kabupaten Siak, Bengkalis, kan termasuk Riau tuh. Kabupaten apa itu?
Kalau kabupaten kami itu ya Kabupaten Jatuhan Golo. Tetap itu juga dia. Kabupaten apa itu? Gak tahu lah aku kayak gitulah modelnya. Di situ tempat persawahan dia, persawahan, perladangan, sama ini Kak, apa namanya? Nanam-nanam padi. Saya kan kerja nanam padi di sana. Iya, maksudnya kamu tinggalnya di kabupaten apa? Kecamatan apa? Kalau saya itu di Kabupaten Jatuhan Golo. Kayak Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Nah, itu ada di di daerah Duri. Itu tahu aku kayak begitu. Nah, kamu di kecamatan apa? Kabupaten apa? Udah berapa lama kau tinggal di situ? Waktu Kristen. Dek, kita Jatuhan Golo. Kabupaten apa namanya itu, Dek? Dek, udah tiru pula ya kawan ini. Dek, Kartu keluargamu mana? kakakku tinggal di sana. Ini aku nih lagi dalam proses ngurus kakak baru. Astagfirullah. Bukan, kalian diusirnya bagaimana emangnya? Ya karena kami nggak dikasih lagi di situ kerja, berumah di situ. Iya, masa diusir sampai masa kakak nggak dibawa? Mana sempat lagi Kak? Mending selamatkan aja lah diri udah. Loh, emang separah apa kalian dibuat mereka? Kami kan mulai dasar di situ kan kami ini kerja. Kami asalnya dari. Betul. Udah berapa lama di situ? Coba ditanya dulu. Kalau saya tinggal di situ hari itu hampir 6 tahunan lah. 6 tahun 3 bulan. 3 bulanan di situ. Nah, 6 tahun 3 bulan. Nah, kalau biasanya terjadi seperti itu tidak mungkin tidak ada proses hukum. Ini sampai nggak sempat kau bawa surat-surat penting, itu mustahil itu loh. KK, KTP, akte anak, itu yang harus diselamatkan duluan. Gak ada, udahlah gimana lagi, biarin aja nanti. Nunggu kawan lah membawain dari sana, entah nanti minta tolong nanti. Mereka sampai semarah apa? Cuman saya di sana nggak bisa lagi kerja. Saya dihujat terus. Iya, kau diapain sama mereka? Ya gimana lah orang kita yang udah terpaksa kita kan ya mau kerja kita ke sana nggak dikasih, dilempari lah. Ngapain kok kerja sini kata orang Muslim nggak boleh kerja sama kami katanya. Waktu kok loh, siapa yang bilang begitu? Itu dikerja di mana itu? Ya orang itulah. Aku nggak bisa jelek-jelekkan orang itu. Enggak, ladang Pak Pendeta, ladang padinya. Oh, nah terus kau diapain sama mereka? Gak ada, cuman gak dikasih kerja, dilempari. Pergi kau sana, kamu ke sama orang Muslim sana kerja katanya. Udah aku bilang. Tapi katanya dipijak-pijak. Yang dipijak-pijak aku, anak aku itu ya di apa aja, ditarik-tarik orang itu aja udah. Gak apa-apa, yang penting selamat udah kan. Aku naik ke kapal. Ada yang penting selamat, nggak bisa. Nggak bisa kayak begitu. Harus, ini namanya sudah menyangkut tentang penganiayaan, hukum ini. Nggak boleh. Saya orang susah Kak, makan aja pun nggak lepas. Hanya sekarang Bang Ikal ini itu mau bantu. Kau tahu nggak siapa Bang Ikal ini? Manalah saya mungkin. tahu Kak. Iya, nggak mungkin dia bilang kalau nanti kamu. Dek, coba dengarkan saya dulu ngomong. Tidak mungkin dia tadi ngomong, Bang Ikal beliau ngomong ke kau, kalau udah nanti sampai di kantor polisi terdekat, telepon saya. Itu berarti kan memang beliau ini salah satu yang di bagian itu.
Makanya karena dia naik, karena didengarnya. Katanya anak kau digini-giniin. Kan kau bilang tadi kayak gitu. Ini namanya udah kasus penganiayaan. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau sekali lagi orang itu buat kayak gitu, mengaku meminta lah nomor abang ini. Itu aja. Kau sekali lagi, mau sekali lagi kemana? Kau udah pindahnya dari situ. Udah nanti aku DM aja nomor. Tak mana tahu kak, kita kan jaga-jaga. Tak mana tahu entah yang ada nanti serangan lain lagi sama kita kan. Mantau kita. Serangan apa? Yang namanya masuk Islam. Ini satu keluarga kau masuk Islam. Di masjid mana kalian masuk Islam? Di Masjid Istiqomah. Musola, aku di sana nggak ada masjid, musola Istiqomah. Tempatnya apa? Peladangan kayak mana bilang ya? Tempatnya peladangan, hutan gitu. Terus sertifikat mualaf kau keluar? Belum, masih dalam proses. Sekitar 2 minggu lagi lah katanya. Jadi KTP Ini kau Bunda. ada sekarang? Bunda ini awam, masih awam ya, pemahamannya dia mungkin ya. Jadi Iya, saya nanti- lagi bingungnya ini. Kalau nanti gini Mbak Nora saudara. tanya-tanya nanti, aku masih bingung lagi Mbak Nora. Cuman aku tuh mau tanya tadi, apakah Bu Nora sama yang sama rasakan saya seperti ini? Aku bilang. Tapi kalau udah aman-aman nanti, yang baru kita Nanti boleh gini tanya gitu. coba saudara gini, dengar dulu saudara ya. Jadi nanti gini, nanti kan aku DM WA saya kan, nanti aku DM, terus nanti jelasin aja, nanti kan itu pribadi ya. Nanti kita teleponan pribadi, sampaikan aja siapa pendetanya, daerah mananya. Nanti aku cari tahu kalau di kecamatan itu kan nanti aku cari tahu aja nanti, gampang. Yang penting sebut aja kabupaten mana, kecamatan mana. Kalau Kantor ini polisi kan terdekat. publik, Itu pasti publik kan bahaya. Awak takut nanti. Yang ada orang-orang nggak jadi sekampung masalah. Anda saya. Kan begitu. Entah ada orang-orang sekampung Ya, saya yang dengar-dengar ini kan mendunia ini Bu Nora ini. nggak jadi masalah, saudara. Nanti gini, kalau mereka mengadakan pengancaman kan nggak apa-apa, laporin aja, nggak apa-apa. Laporin aja, nanti aku DM nomor WA saya. Nanti kan yang sebut aja dulu, nanti aku DM, nanti WA saya atau telepon saya, aku di kecamatan ini, kabupaten ini, kecamatan ini. Gampang itu, kalau pasti aku dapat kantor polisi terdekat itu pasti aku dapat. Dek, kau masih simpan lagi apa itu, Dek kan? Ya Bunda Nora, saya di bawah Bunda. Masih sama Gerunda, mau ambil WA beliau dulu. Siap bang. Ya, oke. Oke, makasih banyak Bunda Nora. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udahlah Bu Nora, aku mau turun, aku nggak bisa panjang lebar kali nih karena Bu Nora kan Bu Nora ini bertuliskan manfaat jadi oten lagi kan gitu. Karena saya pun udah muslim, nggak mungkin lagi ngomong apa lagi kan. Maupun dihujat pun mau apa yang mau dihujat, betul kan? Bu Noranya kok bengong aja begini. Enggak, saya tuh begini aja ya. Saya begini. Sebenarnya itu kamu menghadapi yang bukan mayoritas. Bedakan yang mayoritas. Kecuali kamu yang mayoritas seperti misalnya kamu tinggalnya di daerah Sibolga, di daerah Tarutung, itu mayoritas Kristen semua. Seperti itu. Kayak Toraja mungkin mayoritas Kristen semua. Yang kamu hadapi ini adalah orang-orang yang kerja hanya di ruang lingkup itu. Nah, yang kerja di persawahan, saya pikir di perkebunan sawit. Kalau perkebunan sawit mungkin. Nah, ini di persawahan. Yang dimana di persawahan ini tidak sampai 100 orang, 50 orang pun tidak gitu. Jadi kamu tuh tinggal bukan di daerah
mayoritas, tetapi minoritas karena mereka kerja yang dimana ladang itu punyanya seorang pendeta. Kecuali dia punya kebun sawit yang sampai 20 hektar mungkin. Nah, itu mungkin. Nah, kamu diperlakukan seperti itu sudah tindak kriminal sebenarnya. Ini saya dari tadi saya nyimaknya di situ. Tindak kriminal yang dimana beberapa oknum yang melakukan itu. Kecuali makanya saya tadi tanya di situ, kamu daerah mana? Yang di situ mayoritas atau minoritas? Ternyata minoritas di situ. Bukan mayoritas mereka. Itu maksud saya. Nah, kebetulan Bang Ikal ini Tapi seorang daerah kampung polisi. saya ini Kristen semua. Di situ ada berapa gereja? Kampung saya daerah Kristen semua. Iya, ada berapa gereja? HKBP, GM. Kalau di situ daerah saya cuman yang ada 3 sama protes. Yang mananya? Cuman itu dia beda-beda ajaran semua. HKBP, GPDI, Beda ajaran. Protestan. Yang saya tanya, makanya saya bilang, nama tempat kamu di mana? Biar makanya saya Ponggolo namanya. kamu pas kamu 6 Kalau dia tahun. di provinsi Kamu 6 tahun loh di situ. 6 tahun 3 bulan. 6 tahun 3 bulan saya di situ. Ya, sudah lama itu. Udah lama. Tapi tak pernah saya. Setahu saya di situ Kabupaten Riau loh. Gitu ya. Itu provinsi aku tengok dulu, Kak. Riau. Itu provinsi Tunggu, Riau. aku tengok dulu Kak. Ya, coba. Saya udah lupa. Entah ada lagi berkas-berkas saya yang tinggal untuk bawa. Jadi dapat persekusi ya Bang? Sebelumnya Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Di pertanian kan, di Riau mayoritas Muslim lah. Paling lingkungan satu dusun satu desa aja lah yang Kristen. Nah, itu saya Ngapain takut? bilang. Aku ambil contoh kayak yang kita ini ya, renovasi masjid ya. Renovasi masjid itu kan di Palalangon. Itu 3 desa mayoritas Kristen. Tapi sekali lagi teman-teman ya, Ustadz yang di sana ya Pak Agus itu dari dulu kan sering tuh dapat teror, berantem, ribut sama mayoritas yang sebelah ini ya, yang nggak terima saudaranya ada yang dimualafkan dan sebagainya. Tapi Pak Agus ini nggak goyang sedikit pun karena dia tahu kalaupun dia minta tolong paling lama 5 menit ya, 5 menit udah ditolongin gitu. Ya gimana cara 5 menit bertahan lah kamu gitu kan? Ya 5 menit sembunyi dulu kayak lari-lari dulu kayak gitu kan, karena desa-desa di sebelahnya itu ya Muslim gitu, jadi nggak perlu takut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang karena bos, nah ini yang memang agak susah. Tapi setahu saya orang juga nggak berani lah untuk mempersekusi seperti itu gitu, hanya gara-gara beda iman, terus di kerjaan digangguin atau mungkin dipecat gara-gara beda iman gitu. Itu kalau viral mampus itu bosnya. Ya, Nah, kalau itu sampai saya bilang. Tapi dia tidak mau dia tuh. Makanya saya bingung. aku ambil contoh nih ya Kak ya, Kak Nora, aku pernah dapat cerita dari salah satu mualaf gini ngomongnya. Kok aku gara-gara masuk Islam ya dipecat aku di SP sama bosku. Lah, lo kerja di perusahaan anjir, di PT gitu. Di PT itu kan nggak bisa sembarangan SP ya. Karena kan datanya sampai Depnaker gitu. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia kalau ada orang dipecat karena dia mualaf, dilaporkan Depnaker atau LSM aja lah. Kita lapor LSM, habis itu perusahaan. Salah-salah dibakar sama orang. Betul nggak? Kalau sampai viral berita, ada karyawan dizolimi, dipecat hanya karena dia mualaf. Menurut kalian, habis nggak itu perusahaan? Habis. Habis itu perusahaan. Ini Indonesia, kecuali
Ya, kecuali kayak Kak Nora bilang, di daerah yang mereka tuh sampai 90%, mungkin gitu kan, agak susah lah kita. Tapi kalau di daerah-daerah yang masih muslim, aduh, nggak mungkin gitu. Yang punya pun mikir dia pakai otak. Ya, yang punya pasti mikir juga kan. Ini karyawanku hanya gara-gara beda imanku zolimi, salah-salah mampus aku gitu kan. Bisa terbakar itu. Iya, apalagi kalau dia tinggal di daerah mayoritas loh. Iya, kayak ini contoh kilang padi. Ya kilang padi pun kan perusahaan. Betul nggak? Betul, betul. Tuh. Ya intinya gini lah, kira-kira kalau memang Bang Hidup Indah itu butuh pertolongan, pertolongannya apa gitu. Kalau abang sendiri juga bingung mau ditolong apa, ya kita yang nolong juga bingung gitu kan, mau apa. Iya, dia cerita anak dia sampai ditarik-tarik, dia diinjak-injak. Ini kan sudah kriminal besar Oh, itu. lapor polisi lah kalau udah sampai ada fisik. Tadi ditawarkan sama Bang Ikal, ya kan? Pergi ke kantor polisi di situ, saya kasih nomor saya, telepon, biar nanti dicek alamatnya siapa orang-orangnya saja. Itu udah tindak kriminal sebenarnya. Iya, kalau ada bukti videonya udah selesai tuh. Dia bilang nggak usah lah, lagian kami udah tidak di situ. Itu nggak bisa kayak gitu. Oh, kalau udah nggak di situ ya apalagi cerita ini. Iya, itu makanya aku bilang. Jadi balik lagi teman-teman ya, kita itu nggak bisa menolong orang kalau orangnya sendiri tidak mau ditolong. Nah, ini yang paling teman-teman harus tahu gini ya. Kadang ada orang dia sendiri masih kayak maju mundur. Nah, kita gimana mau nolong orang? Ada kayak mualaf-mualaf kadang cerita gini, Pak, saya diginiin di rumah saya. Ya udah, ya. Ini dia beda iman nih sama suaminya gitu. Suaminya marah-marah, mukul dan sebagainya. Mau diurus cerai nggak? Nggak mau cerai lah. Jadi mau gimana gitu? Nah, jadi kalau kalian sendiri nggak mau nolong diri kalian, gimana kita yang di luar? Nggak mungkin bisa. Ditanya tadi, coba cek kamu tinggalnya di mana? Dia bilang di Kabupaten Riau. Saya bilang itu provinsi. Coba cek mana kakak kamu. Kakaknya ketinggalan di sana katanya. Jadi saya berpikir begini, ini berarti kejadiannya udah fatal. Sampai untuk mengambil surat-surat penting aja tidak sempat, betul tidak? Iya, kan ada saudara lah. Masa nggak ada saudara yang bisa bantu teman kayak atau karyawan di situ juga? Ini ada yang Masa tulis nih. Nggak juga bos bilang mau ikut aturan kerja, nggak mau ikut keluar. Ya bisa seperti itu. Tapi bosnya juga mikir kan. Nggak mungkin dia bikin aturan yang berhubungan dengan agama. Itu cari mati namanya. Cari mati itu namanya teman-teman. Asahan berbatasan dengan Labura. Ya, kalau wilayah Sumut aku hafal lah. Ya, memang wilayahku sih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.